mencari pengepul dan mendapatkan sikat besinya, Nenek Fatimah ngajak aku ke hutan. Aku bingung tuh. Aduh, ngapain sih, Nek? Kok pakai ke hutan segala? Dan ternyata ini jalannya selalu lewat sini, Nek. Ya. Wah, jauh juga ya, Nek, lewat hutan-hutan gini ya. Iya. Mana banyak tanaman tajam-tajam. Ya Allah, Nenek. Apalagi posisinya hutannya tuh luas banget. Di hutan tersebut adalah tempat Nenek Fatimah mendapatkan bahan baku kayu untuk jadi gagang sikat besinya. Nek, kita sekarang udah mau pulang atau masih mau ke tempat lain lagi? Mau ngambil kayu. Ngambil kayu? Di kebun. Oh, ini kayu buat bikin sikatnya? Iya. Bikinnya di hutan kayak gini, Nek? Iya. Oh ampun. Wah, di situ jujur aku salut banget ya. Yang namanya menyusuri hutan, kaki aku tuh kena duri, terus jalanannya juga nggak nyaman banget untuk dipijak. Dan begitu kita sampai, ternyata situ ada bapak-bapak yang kayaknya udah biasa juga untuk motong dan kenal juga sama Nenek Fatimah. Si Emak mau ngambil ini? Ya, ngambil kayu. Oh, silakan Mangga. Yang mana? Nenek Fatimah dengan cekatannya langsung memotong kayu-kayu tersebut. Punten ya Bapak ya. Bu. Oh, di sini. Iya, Bu. Udah, Bu, nih goloknya. Ya. Silakan Ibu bikin aja sendiri. Iya. Makasih ya, Pak. Mangga, Bu, mangga. Oh, Nenek biasa bikin di sini. Oh. Nenek, ini lihai sekali, Nek. Nanti saya boleh diajarin ya, Nek ya, caranya ya? Boleh. Oh gitu, dibersihin gitu ya, Nek? Dan aku penasaran, kalau Nenek Fatimah bisa, pasti aku juga bisa. Nek, Rasi boleh coba nggak, Nek? Boleh. Boleh ya? Bismillah, coba, Nek. Belajar ya. Jadi ini begini, susah amat, Nek. Keras ya ternyata. Bentar. Tadi lihat Nenek gampang banget. Pas aku cobain, ternyata aku nggak bisa. Nek, ini gimana caranya, Nek? Kok nggak aku potong-potong, Nek? Yang kuat potongnya. Susah banget. Aku takut banget goloknya kena tangan aku. Dan aku udah pakai 2 tangan, susah banget untuk bisa motong kayu tersebut. Gini nih. Nenek lihai banget, Masya Allah. Nenek biasanya sehari bisa motong berapa kayu, Nek? 20 biji. 20 sehari. Ya Allah. Mana jadinya rapi banget aja. Tuh lihat tuh. Hasilnya kayak gini nih. Dari kayu yang sebesar itu jadi batang sikat sekecil ini. Tadi kan saya ikut nemenin Nenek jualan ke sana kemari, itu kan 5.000 satunya. Iya. Ternyata susah banget bikinnya ya, Nek? Iya. Nggak mau dimahalin lagi, Nek? Ya, nggak laku nanti. Tapi 5.000 mah kemurahan. Nih, Nenek udah keliling jalan ke hutan jauh banget. Udah gitu harus motong kayu sendiri. Udah gitu ke pengepul. Ya Allah, ini prosesnya panjang, Nek. Iya. Kayaknya kalau 5.000 kemurahan deh, Nek. Ya, yang penting bermanfaat. Yang penting bermanfaat, Nek. Masya Allah. Berarti Nenek selain jualan untuk mencari nafkah, juga cari berkah ya, Nek ya? Ya. Biar ada manfaatnya ya. Ya, Tapi Nenek tuh sejak kapan sih, Nek, bisa bikin sikat kayak gitu tuh, Nek? udah lama. Udah lama? Ya. Dari muda? Enggak, Oh, udah tua. udah tua. Waktu dulu mah ke sawah. Ke sawah? Iya. Oh, ngapain, Teh? Kebun. Ke sawah? Tandur itu. Nanam padi. Nanam mundur? Ya, Itu juga dilakuin? Iya. Berarti Nenek nggak cuma jualan sikat tapi nandur juga? Iya. Ya ampun, Nek. Luar biasa, Nenek ya. baru 3 tahun ini mah bikin sikat. Oh gitu. Iya. Terus kenapa udah nggak nandur lagi, Nek? Nggak ada sawahnya. Dulu sawah orang. Iya. Terus sekarang udah nggak dikasih kerjaan lagi di sawah itu? Itu dijual sawahnya. Sawahnya dijual. Ya, Dijadiin ada. apa, Nek? Tahu. Jadi sekarang Nenek udah nggak bisa nandur di sawah itu karena udah dijual. Ya, Makanya Nenek beralih sekarang jualan sikat. ya. Tapi emang, Nek, dari yang Nenek dapetin sehari emang cukup buat makan sehari-hari? Kadang mah nggak cukup. Terus kalau Nenek hasilnya hari ini nggak bisa jual banyak gitu, terus Iya. nggak cukup, gimana, Nek, jadinya? Paling itu buat kayak majelis gitu uangnya.
Jadi kalau penghasilannya sedikit malah nenek sumbangin ke majelis? Ya. Nggak buat nenek sendiri? Ya. Kenapa malah disumbangin? Nek kan nenek juga butuh. Kalau mau hadir gitu diambil ke majelis. Jadi emang kalau nggak punya kemampuan seperti Nenek Fatimah kayaknya nggak akan bisa dia bikin sikat besi seperti jualannya Nenek Fatimah. Kadek. Gini Nek, Ya. aduh saya takut lagi kena tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah susah banget saya, dan saya tuh takut Nek, takut kok nggak bisa sih Nek. Tunggu saya coba yang punya nenek ini ya. Kayak gini bener nggak sih Nek? Kok nggak potong-potong Nek? Tangannya kemana Nek? Gini? Oh gini, terus ini baru dipotong sini. Ya. Sedikit-sedikit. Oh dikit-dikit dari sini? Ya. Diangkat-angkat kayu. Oh jangan diangkat. Oh, tapi saya takut kena tangan saya Nek kalau nggak diangkat. Susah banget tuh ternyata. Ini bikin satu aja dari tadi aku nggak selesai karena pertama goloknya tuh berat banget dan untuk bikin jadi presisi susah banget tuh. Dia meleset terus. Sedangkan kalau aku kayak nenek tadi takut banget kena tangan. Jadi ini menurut aku ini berbahaya banget sih buat apalagi buat nenek. Ini saya nggak bisa Nek. Nggak bisa Nek, ya Allah. Udah, kalau nggak bisa. Aku salut banget sih sama nenek ini karena pekerjaan ini sangat susah dan ternyata aku semangat banget sih sebenarnya ya belajar untuk motong kayu apalagi langsung sama Nenek Fatimahnya. Tiba-tiba tahu nggak apa yang terjadi? Tim kru ada yang bisa nolongin nggak? Ada ular gede. Bapak. Ya Allah gede banget. Astagfirullahaladzim. Ular dong besar banget. Langsung aku loncat jerit. Pas aku lihat Nenek Fatimahnya biasa aja. Kan aku jadi malu ya. Aku teriak-teriak sendiri. Tuh Nek, ini kalau di hutan kayak gini kan bahayanya macam-macam tuh. Ada ular. Belum kalau ada binatang lain. Ini nggak takut. Udah biasa. Ternyata kata Nenek Fatimah karena hutan jadi wajar banget kalau ada binatang-binatang liar seperti ular. Mas coba Mas lihat Mas. Ya Allah, Mas ini tuh emang banyak ular di daerah di hutan sini. Banyak. Oh. Sering banyak di sini. Terus ada yang warga sini ada yang pernah kegigit nggak sama ular? Jangan sih. Jarang. Tapi ini bahaya banget apalagi Bahaya, kalau ya. nenek sendirian. Yaudah Pak, ditaruh diamanin aja Pak. Bahaya banget. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Aku mikir bahaya banget nggak sih kalau nggak ada aku di situ, Nenek Fatimah lagi sendiri terus ada ular tuh gimana? Selain beratnya pekerjaan nenek, tapi berbahaya karena lokasinya di hutan yang seperti ini. Apalagi kalau nggak ada aku kan nenek sendirian, itu lebih bahaya lagi. Ini bener nggak apa-apa? Ya ampun nenek. Nenek selama motong kayu di hutan kayak gini udah pernah ketemu ular belum? Udah. Udah pernah? Ya. Tapi dekat kayak tadi? Ya. Terus nenek nggak takut? Enggak. Tapi Nenek Fatimah bilang udah pernah ketemu ular sebelumnya. Lebih gede ularnya itu. Pernah ketemu yang lebih gede? Dan katanya kalau dia diem aja, ya ular itu nggak akan ganggu. Yang penting jangan diganggu. Gitu. Sama-sama. Semoga kedepannya Nenek Fatimah nggak akan ketemu hal-hal yang mengancam seperti itu. Oh, Nek, ini kalau kita kayunya udah selesai, kita mau kemana pulang aja Nek ya? Ya udah cukup segitu juga. Oh ini udah cukup? Iya. Yaudah kalau gitu kita langsung pulang aja Nek, saya takut ada ular lagi Nek. Iya. Ya udah biar saya aja Nek, Berarti ini saya ambil ya Nek ya, yang Iya. udah Nenek potong ya? Ya. Udah. Gitu. Udah. Ya. Oh ya. Jadi hari ini hari yang luar biasa banget ya. Udah ketemu Nenek Fatimah tiba-tiba. Aku bisa diajak keliling-keliling kampung, jualan sikat sampai ke warung-warung, ketemu pengepul, diajarin cara bikin gagang di hutan sampai ketemu ular. Akhirnya aku diajak pulang ke rumahnya Nenek Fatimah. Ayo Nek, agak cepet Nek hujan Nek. Nenek kehujanan nggak? Ya ampun. Nek. Yang mana Nek rumahnya Nek? Oh ini. Ini kadis. Nek, masuk Nek. Saat aku diajak pulang ke rumahnya Nenek Fatimah, jujur begitu sampai di depan rumahnya aku benar-benar kaget.
Nenek Fatimah tinggal di sebuah gubuk kecil yang sangat sederhana. Dindingnya hanya terbuat dari triplek tipis. Lantainya beralaskan tanah tanpa keramik. Dan perabotan di dalamnya sangat terbatas. Untuk beristirahat, nenek hanya memiliki tempat tidur seadanya. Namun, meski serba sederhana, rumah itu tetap ia jadikan tempat penuh kehangatan. Karena bagi nenek, yang terpenting bukanlah kemewahan, melainkan ketulusan hati dan rasa syukur dalam menjalani hidup. Oh iya, iya Nek, izin ya Nek. Nek, ini saya taruh sini ya. Oh ini alat kerjanya. Iya. Loh, ini nenek mau langsung kerja? Iya, karena itu ada pesanan. Pada saat kita masuk ke dalam rumahnya, ternyata nenek langsung bergegas membuat pesanan ibu-ibu yang ada di warung tadi. Nggak capek, Nek, langsung dikerjain? Kayak gimana sih? Aku penasaran, Nek. Jadi pertama, ini kayunya dulu, Nek, diikat? Iya. Oh, di batu bata. Oh, dibolongin pakai kaku. Kalau udah ini udah dempes mah itu suka kacugak. Oh gitu, ya. Ketusuk Nek? Iya. Ya ampun. Putihan itu. Duh bahaya banget ya Nek ya ternyata ya. Datang berdarah itu. Nenek udah pernah berdarah? Iya. Jadi udah biasa Nek? Ya Allah. Dalam membuat sikat kawat, Nenek Fatimah hanya mengandalkan peralatan sederhana. Gagang kayu diikat dengan kuat pada bata merah agar tetap kokoh dan tidak bergeser. Setelah itu, dengan sabar nenek mulai merangkai kawat pada gagang kayu tersebut. Dengan cara tradisional itulah Nenek Fatimah menyelesaikan setiap sikat kawatnya. Penuh ketelatenan meski usianya sudah renta. Kenapa harus diikat, Nek? Enggak itu. Nggak diam. Oh, biar diam. Dia nggak goyang-goyang ya, Nek? Ya. Nah, ternyata untuk bisa jadi satu sikat aja, itu prosesnya panjang banget. Mulai dari harus potong kayu di hutan, udah gitu besinya juga harus pesen di pengepul, nggak bisa gampang didapat di mana-mana. Dan resikonya besar sekali karena seperti yang nenek bilang, kalau udah nggak tumpul lagi, dia bisa ngelukain tangannya nenek dan nenek udah berkali-kali berdarah. Jadi usaha yang seberat ini dan dihargai hanya 5.000, menurut aku luar biasa nggak adil. Nek, sehari nenek bisa jualan, bisa laku berapa Nek seringnya? Berapa aja. Berapa aja? Ya. Paling banyak berapa Nek? 20.000. 20.000? Ya. Kalau pernah nggak Nek satu hari tidak laku sama sekali? Pernah. Jadi emang jarang banget untuk bisa dapat sampai 20.000 ya Nek? Ya. Nek, Rasi boleh nyoba nggak Nek? Boleh. Boleh ya? Ya. Gak cuma nenek semangat bikinnya, nenek juga semangat untuk ngajarin aku untuk membuat sikat besi itu dan ternyata prosesnya susah banget. Jadi ini di sini, ya. Terus ini ditusuk gini Nek? Itunya gini. Oh oke. Harus berdiri gini. Terus ini ditusuk gini Nek? Ya. Oh untuk ngapasinnya aja susah. Baru. Oh, oke. Aku ngepasin aja susah banget. Nah. Susah. Wah, ya ampun Nek, susah banget baru 2. Nah di dalam rumah nenek aku juga sempat tanya-tanya tentang kondisi keluarganya. Nek, nenek berarti tinggal di rumah ini sendirian, Nek? Iya sendiri. Kenapa sendirian? Anak sama cucu di mana, Nek? Itu
Oh, dekat sini. Alhamdulillah ya, masih dekat ya, Nek. Ya. Berarti masih sering ketemu anak sama cucu. 2 jauh. Oh, 2 jauh. Yang dekat 1 anak dan cucunya. Ya. Nah, terus Nenek kenapa pilih tinggal sendiri, Nek? Kenapa nggak bareng anak-anak aja? Pengen sendiri. Pingin sendiri, nggak pingin ngerepotin. Iya. Oh, Masya Allah. Nek, maaf nih, suami Nenek kemana ya? Meninggal. Meninggal. Kapan yang meninggalnya? Udah 3 tahun. Oh, udah 3 tahun. Ternyata Nenek tuh hanya tinggal sendiri karena sang suami itu sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Jadi Nenek tuh mulai bikin sikat ini pada saat kakek udah nggak ada? Iya. Dulu sebelumnya kakek yang ngerjain ini? Enggak. Oh enggak, jadi Nenek emang nyari penghasilan aja setelah nggak ada kakek. Ya. Bahkan saking susahnya, sempat pakunya nusuk ke jari aku. Nek, sakit banget, Nek. Aduh, ya ampun, sakit ya, Nek, ternyata ya. Darah. Dan aku nangis, tapi sebenarnya aku nangis bukan karena jariku sakit, cuma aku nangis karena nggak tega ngebayangin betapa berat hidup yang harus dijalani Nenek Fatimah setiap harinya.